Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Andita Nuraini dengan NIM 1909100302016 dari Gerakan Sosial kelas B. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang saya ambil dari salah satu buku karya Ernest Nadia Jaworski yang berjudul The Boundaries of Belonging. Nah, buku ini merupakan buku yang berwawasan luas. Mengapa dikatakan berwawasan luas? Karena buku ini menyatukan antara keilmuan sosiologi budaya dengan gerakan sosial yang menawarkan analisis yang kuat terkait bagaimana sih budaya itu berperan dalam membentuk suatu gerakan sosial. Salah satu poin dalam pembahasan di buku ini yaitu tentang imigrasi. Berbicara tentang imigrasi, negara pada saat itu yaitu negara Amerika Serikat yang merupakan rumah bagi sebagian imigran yaitu dengan total 42,4 juta pada tahun 2014. Berdasarkan presentase ini mencerminkan bahwa dalam pergantian abad ke-20 pada puncaknya yaitu tahun 1980-an. Berdasarkan presentase ini mencerminkan bahwa pergantian abad ke-20 yaitu pada puncaknya pada tahun 1890-an mencapai 15%. Dalam imigrasi ini, komposisi negara asal sangat bervariasi atau bermacam-macam, yaitu dengan imigran yang berasal dari Eropa yang menjadi mayoritas hingga tahun 1965. Ratusan jemaat turut serta dalam gerakan tersebut yang dimana dengan menawarkan perlindungan fisik serta nasihat hukum bagi mereka yang terancam dideportasi. Selain itu pula pada waktu yang sama para aktivis juga bertugas untuk membantu para imigran menavigasi birokrasi amnesti pada tahun 1986. Pada tahun 2006, sejumlah besar koalisi IR dari tingkat lokal hingga nasional didirikan selain pengesahan Undang-Undang Reformasi dan Kontrol Imigrasi tahun 1986 dan muncul Undang-Undang Anti-Imigran. Pada tahun ini juga telah terjadi peningkatan yang stabil dalam hal mobilisasi dan advokasi atas nama para imigran, yang dimana perhatian utama yaitu reformasi imigrasi konferensif yang akan melegalkan sebanyak mungkin penduduk yang tidak sah. Dalam hal ini, berbagai pengulangan reformasi semacam ini telah diperkenalkan di tahun 2000-an pada Kongres, akan tetapi tidak berhasil disahkan untuk menjadi undang-undang. Pada saat terpilihnya Barack Obama sebagai presiden, hal ini memberikan harapan yang besar bagi banyak orang, yang dikarenakan Barack Obama berkomitmen untuk melakukan reformasi imigrasi dalam pemerintahannya. Undang-Undang DREAM, yaitu pembangunan pertolongan pendidikan untuk orang-orang asing yang di bawah umur, yang disahkan oleh DPR pada tahun 2010, akan tetapi hal ini gagal melewati filibuster di Senat. Namun hal tersebut memperoleh kemenangan di tahun 2012, kemenangan yang substansial yaitu ketika Presiden Barack Obama mengumumkan program DACA, tindakan yang ditangguhkan untuk kedatangan anak, yang memberikan bantuan deportasi sementara. Setelah itu, DACA diperluas dan DAPA baru, tindakan yang ditangguhkan untuk orang tua Amerika dan penduduk permanen yang sah. Upaya yang dilakukan untuk mengontrol atau dalam hal membatasi imigrasi telah muncul pada waktu itu yang berbeda dari sejarah Amerika Serikat. Pada bab 2 dijelaskan bahwa di Amerika Serikat terdapat batasan-batasan sosial yang jelas di antara kelompok kelahiran asing dan penduduk asli. Misalnya dalam hal ini, imigran seringkali mengalami ketidaksetaraan baik itu berdasarkan agama, ras, dan kelas.
Aktivis-aktivis imigran bekerja untuk membongkar, menggeser batas-batas sosial, sedangkan aktivis kontrol imigrasi bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolik. Nah, berkenaan dengan imigran, sebagian besar karya akademis tentang batas-batas sosial dan atau simbolis menggunakan perangkat konseptual batas-batas etnis dan ras. Selama hampir 1 abad, dalam hal ini para sarjana telah berteori aksi kolektif seperti revolusi sebagai eksploitasi irasional. Bahkan ketika teori perilaku kolektif tumbuh lebih canggih pada tahun 1950-an dan 1960-an, yang dimana berfokus pada struktur sosial yang terfragmentasi. Begitu kajian gerakan sosial menjauh dari tradisi ini yang telah memberikan peran pada budaya dalam bentuk kepercayaan umum. Dua aliran teori yang dimana dominan berfokus pada mobilisasi sumber daya dan struktur peluang politik. Yang pertama menekankan pada peran suatu organisasi formal dan proses tingkat mikro dan menganggap sumber daya material itu penting untuk keberhasilan suatu gerakan. Sedangkan yang terakhir lebih berbicara ke tingkat yang lebih makro dengan fokus pada peluang dalam konteks politik tertentu. Sedangkan untuk keduanya yang mendasari adalah pilihan rasional. Dalam pekerjaan batas di antara SMO, dalam penelitian penulisan memetakan hubungan antara bagian dari lingkaran hermeneutik yang dimana pada buku tersebut dijelaskan masalah utama dalam hermeneutika adalah perhatian terhadap bagian-bagian dan keutuhan budaya. Pada bab 3 buku tersebut diuraikan oleh penulis tentang pekerjaan batas simbolis yang dimana dilakukan secara online oleh UMS tingkat nasional dalam gerakan IR dan IC. Masing-masing dari 3 dimensinya diantaranya kekeluargaan, kewarganegaraan, dan juga nilai-nilai. Yang dimana penulis menggunakan struktur point counter point yang dimana ini diperkenalkan penulis dengan tema dari gerakan HI dan merinci pada struktur budayanya. Lingkup keluarga merupakan arena yang utama bagi kerja batas simbolik organisasi gerakan sosial. Pada bab 4 tersebut dijelaskan atau membahas tentang institusi kewarganegaraan yang dimana merupakan suatu topik yang paling banyak dibicarakan dalam semua wacana. Dari sisi IR, struktur budaya, partisipasi ekonomi kewarganegaraan hanya milik formal untuk imigran yang tidak sah. Untuk kelompok IC, wacana utama adalah tentang bagaimana mencegah imigran yang tidak sah mendapatkan kepemilikan formal melalui pemberian suatu status hukum sementara. Pertimbangan ekonomi sangat membebani biaya ekonomi untuk mempertahankan populasi imigran terutamanya yang tidak sah terlalu tinggi. Selain itu, pada buku tersebut penulis menawarkan juga implikasi potensial dari semua pekerjaan batas yang dimana terjadi di sekitaran imigrasi dan menyoroti suatu kontribusi program kuat dalam mempelajari masalah ini. Pada bab ini pula, penulis memperlihatkan bagaimana 3 dimensi, yaitu keluarga, kewarganegaraan yang dapat dipisahkan secara analitis. Pada dimensi keluarga, keluarga merupakan salah satu representasi kolektif paling kuat yang diajukan oleh UMS di kedua gerakan. Menurut IRSMO, keluarga adalah konstruksi tanpa batas. Perpecahan keluarga melalui deportasi dan penegakan hukum hanya tidak bermoral dan membatalkan batas hukum yang dilindungi oleh tindakan ini. Sedangkan pada dimensi kewarganegaraan sangat penting bagi IR dan IC suatu pergeseran yang dimana lebih permanen dalam batasan kewarganegaraan melalui reformasi imigrasi yang komprehensif yang dimana merupakan tujuan menyeluruh. Dalam hal ini, penulis mengusulkan bahwa struktur budaya, partisipasi ekonomi kewarganegaraan, tradisi budaya politik Amerika untuk memperluas gagasan republikanisme sipil untuk memasukkan dimensi ekonomi kewarganegaraan partisipasi.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi yang saya ambil dari salah satu buku yang berjudul The Boundaries of Belonging. Terima kasih atas perhatiannya.